ODH disebutnya, penderita HIV/AIDS, kemudian mereka mereka merasa aman, mereka merasa masyarakat menerima keberadaan mereka, dan kemudian mereka didorong oleh masyarakat, diberi bahwa perempuan harus sadar tentang haknya, sadar tentang bukan tentang tanggung jawab saja, tetapi juga haknya untuk kemudian diperjuangkan bersama-sama dengan masyarakat, memajukan Kota Bekasi melalui berawal dari keluarga, berawal dari pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Deka TV? Kembali lagi bersama saya Yola Damayanti dalam segmen Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah akhirnya saya bisa kembali ngobrol sama seorang perempuan. Ada cluenya. Cluenya adalah beliau istri kakak kelas saya. Pasti nggak tahu ya. Iya, alhamdulillah ada Ibu Siti Muhliso yang baru saja mendapatkan gelar doktornya. Assalamualaikum Bu Siti Muhliso. Waalaikumsalam. Jadinya Siti Muhliso bukan SPDI, MAG. Dokter Siti Muhliso MAG. Dokter, oh iya ada doktornya. Siti Muhliso MAG, Masya Allah. Ini baru saja fresh banget, ini baru di wisuda ya? Seminggu yang lalu. Ini kemarin apa Ibu tesisnya? Tentang disertasinya, tentang konsep dan tentang konsep ketahanan keluarga dalam Al-Quran, studi tafsir ayat-ayat kisah keluarga Nabi, perspektif sosiologi profotik. Hafal banget itu ya. karena itu memang temanya kita hari ini ya. Ada hubungannya soalnya ya. Dan di DPRD ini di komisi berapa Ibu? Komisi 4. Komisi 4 dengan yang membidangi kesehatan, pendidikan, perempuan, keluarga, Disnaker, termasuk pemuda dan olahraga, dan kesejahteraan sosial. Dan beliau ini dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang pada periode kali ini mendapatkan 11-12 kursi. 11 kursi. Dan panen tahun ini ya, periode ini ya, 3 perempuan. Itu dia. Alhamdulillah saya bisa ngobrol sama salah satunya ya, Ibu Siti Muhliso. Ini keterwakilan perempuan. Memang DPRD Kota Bekasi penuh harus diwarnai dengan perempuan-perempuan pintar. Amin. Semoga Mbak Yola menyusul nanti. Amin ya Allah. Aduh, aku jadi dewan. Ya, di Komisi 4 bidang pendidikan ya. Pendidikannya sesuai dengan apa yang kemarin disertasinya ya, perempuan dan keluarga. Karena memang ini beberapa hari ini saya baca berita kayaknya miris banget loh Bu Muhliso tentang LGBT di Kota Bekasi yang jumlahnya meningkat. Belum lagi HIV/AIDS nomor 2 tertinggi. Ya Allah. Mau istighfar banyak-banyak. Ini kalau Bu Muhliso sendiri sebagai anggota dewan, bagaimana melihat fenomena ini? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Yola, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara di sini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, kemudian juga pastinya aspirasi-aspirasi warga Kota Bekasi khususnya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai anggota dewan untuk menyampaikan informasi, bahkan mudah-mudahan bisa jadi edukasi buat masyarakat. Terkait tentang LGBT dan juga HIV, memang di Kota Bekasi karena mungkin Kota Bekasi metropolitan, penyanggah Jakarta, ya, betul. Otomatis juga kehidupannya tidak jauh beda dengan di Jakarta dan segala macam. Tentang kasus LGBT ya ekses lah berarti ya, sebenarnya ekses sosial yang kemudian mungkin dari sisi lain-lainnya ini
bisa sebenarnya LGBT itu bukan kalau kita lihat dari kasus dia memang efek dari pembangunan atau efek sosial masyarakat yang heterogen, kemudian gaya hidup dan lain-lain. Kemudian tentu saja bukan hanya sekedar ekses sosialnya, pastinya juga terkait dengan pemahaman ya, kemudian juga sehingga banyak sekali orientasi-orientasi yang kemudian akhirnya menyimpang. LGBT itu kalau saya memandang bukan dari sisi si pelaku ya, tetapi dari kita melihat dari sisi ini adalah ekses pola pikir di masyarakat, pemahaman, pergaulan dan seterusnya. Juga pastinya yang berdampak pada kemudian menjadi sebuah permasalahan orientasi seksual. Nah, itu yang kemudian perlu diperhatikan. Orientasi seksual yang kemudian menyimpang ini gitu kan, harus dicari sebabnya dan seterusnya. Nah, kemudian juga kalau bicara tentang pelakunya, tentu saja kita tetap mengedepankan hak asasi ya, perlindungan, kemudian hak-hak mereka sebagai sebagai ya manusia, sebagai masyarakat, anggota masyarakat. Mungkin perlu ada perlakuan yang humanis lah, tetap pendekatan humanis, apalagi di Islam juga kan kita penting juga ya memberikan yang paling penting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, dibuat di kaum LGBT sendiri kita mencoba mungkin kalau saya secara pribadi persuasif pendekatan, pembinaan mungkin dan penyadaran terkait itu sehingga mereka bisa memahami betul tentang persoalan-persoalan ini dan kemudian malah justru bisa memberi banyak kontribusi buat masyarakat. Nah, penanganan atau kemudian ini juga setali tiga uang kalau menurut saya terkait LGBT dengan HIV. Karena data di Bekasi, data dari Dinkes ya kasus LGBT atau HIV/AIDS memang pemicu utama atau kelompok populis yang paling rentan, kunci populisnya ada atau kunci perkembangan ini di salah satunya LSL gitu. Itu yang paling besar. Jadi HIV/AIDS ini juga efek dari tadi perilaku penyimpangan seksual itu yang dominan. Nah, ini juga perlu penanganan. Akhirnya kalau misalnya kita mengusulkan di DPRD tadi hari ini paripurna kita mengusulkan untuk membentuk satgas terkait penanggulangan LGBT ini. Satgas yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bekasi untuk sampai pada tingkat RT atau RW. Kemudian tapi itu juga mungkin dari sisi edukasi dan seterusnya. Cuma saya ingin menambahkan kalau bisa satgas ini juga dibentuk satgas terpadu terkait dengan HIV/AIDS-nya. Karena tadi setali tiga uang ini sehingga satgas sangat efektif, nanti satgas terpadu ini bisa sangat efektif untuk mengedukasi, bahkan bisa jadi dari sisi preventifnya yaitu edukasi, dari sisi kuratifnya penyembuhannya, bahkan mungkin penanganan yang lebih lanjut lagi tentu saja akhirnya terlibat semua unsur masyarakat, stakeholder, para ulama, influencer yang ada di masyarakat. Dan yang paling penting adalah peran di DPRD ini apa ya, penguatan pastinya, penguatan anggaran mungkin di sana, atau tadi mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk bisa melakukan penanganan ini secara holistik dan mengedepankan pastinya adalah mengedepankan humanis, kemudian efek-efek dan pencegahan yang kemudian semakin besar dari efek perilaku ini gitu, termasuk juga HIV. Di samping itu juga kasus HIV/AIDS ini juga kan meningkat karena tadi bukan hanya dari LSM-nya, terus kemudian juga ketika ada stigmatisasi dari masyarakat yang masih menganggap penderita HIV/AIDS itu ya generasi atau kelompok pinggiran yang harus dijauhi, justru malah membuat tambah penyebaran ini jauh lebih besar gitu. Karena
ketika mereka merasa disisihkan gitu ya dari masyarakat karena stigmatisasi tadi, akhirnya enggan mau berobat, tidak mau berobat. Kemudian otomatis penyebaran gitu kan, karena mereka tidak mau berobat, perilaku mereka tetap juga mereka tidak terbangun kesadarannya gitu. Akhirnya penyebaran ini pun terjadi gitu. Nah itu makanya perlunya Satgas Terpadu ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi terkait LGBT dan HIV/AIDS. Ya. Seperti itu. Kalau tadi Bu Siti Mulyso menjelaskan ada preventif, ada kuratif ya. Kalau preventif mungkin edukasi betul, ya. Betul. Tapi kuratif kadang orang banyak yang mungkin sudah terkena jarang mau ketahuan gitu. Iya, betul. Jadi betul mungkin apa yang harus dilakukan biar keluarga itu mau gitu loh, biar tidak bertambah lagi, mau didatengin sama orang-orang Satgas ini. Iya, salah satunya itu tadi peran pemerintah Kota Bekasi khususnya di dinas terkait adalah mengurangi stigmatisasi tadi, mengurangi stigmatisasi di masyarakat, bahwa memberikan pemahaman kepada masyarakat dulu, sekitar masyarakat di sekitar lingkungan yang memang mungkin prioritas ya dari sisi mungkin demografi HIV-nya atau LGBT-nya gitu ya, sehingga keterbukaan itu, kenyamanan itu, kesadaran itu membuat para yang penderita ODH disebutnya, penderita HIV/AIDS, kemudian mereka mau mereka merasa aman, mereka merasa masyarakat menerima keberadaan mereka, dan kemudian mereka didorong oleh masyarakat diberi kekuatan gitu untuk bisa mau menyembuhkan diri mereka, dan kemudian masyarakat ikut menjaga agar tadi itu efek-efek dari yang dikhawatirkan pun secara tidak langsung akhirnya bisa direalisasikan gitu ya oleh masyarakat. Jadi kita pikir mungkin bahasa sederhananya, mungkin kalau misalnya menjaga dengan menyisihkan atau bahasanya itu memberikan stigmatisasi, menganggap memarginalkan penderita HIV/AIDS, bukan malah tambah selesai, justru malah semakin banyak meluas, karena ini yang kita hadapi penyakit, bukan orangnya tapi penyakitnya. Ketika perilaku itu tidak berubah gitu, kemudian berawal dari ketidakamanan mereka dan mereka malu enggan untuk berobat, ya otomatis penyebaran itu pun akan terjadi secara kasat mata kita tidak tahu, padahal bisa jadi dia kemudian akhirnya tidak tahu kalau dirinya sedang menderita HIV dan seterusnya. Saya pernah dapat cerita, karena kita di Komisi 4 sempat audiensi ya dari Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Bekasi. Nah, ada satu anak nih, ya kan, penderita HIV/AIDS itu bukan karena sekedar LSO tadi atau dia pelaku, tapi juga dari seks bebas, atau kemudian seks bebas, kemudian misalnya seorang suami gitu ya melakukan seks bebas dan terindikasi dia melakukan dengan penderita HIV/AIDS, kemudian dia pulang, dia juga berhubungan dengan suami istrinya, akhirnya kan itu juga banyak kasus seperti itu. Ya. Nah, anak ini juga akhirnya membawa gitu kan, anak yang dilahirkan ketika dia udah besar, dia membawa penyakit itu gitu kan. Tapi karena stigmatisasi di lingkungan masyarakat, di temannya, di sekolahnya, akhirnya sampai dia kemudian dia tidak mau berobat, kemudian juga dia menyembunyikan dirinya gitu, atau bahkan dia lari dari mengasingkan diri gitu ya. Nah, akhirnya perilaku dia juga kan bisa berefek kepada penderita lagi, menimbulkan penderita lagi. Nah, itulah yang kemudian akhirnya kejadian itu bisa. Kenapa sekarang banyak bertambah? Boleh jadi karena tadi efek stigmatisasi tadi, efek yang panjang tadi. Terus yang kedua, jumlah dari penderita HIV/AIDS atau LGBT ini bertambah, mungkin karena faktor tadi laporan. Kalau saya boleh korelasikan dengan kasus kekerasan seksual juga ya, yang marak. Ini Bekasi lagi beritanya lagi luar biasa memang ya, kekerasan seksual juga ada segala macam. Itu karena laporan. Kalau dulu mungkin tidak ada medsos gitu ya, Kayola. Kalau sekarang laporan itu
boleh jadi pemahamannya gini, laporan itu bukan berarti menandakan meningkatnya kasus gitu. Tapi karena banyak yang lapor gitu. Nah, kalau boleh jadi seperti itu yang suka disampaikan oleh dinas terkait ya, karena banyaknya laporan. Kalau semakin banyak laporan, nah itu juga menjadi harus kajian tersendiri. Apakah karena sebatas laporan, ataukah memang betul-betul real di lapangan bertambah? Itu juga menjadi tugas dinas terkait untuk betul-betul mengkaji masalah ini, sehingga penanganannya bisa sangat komprehensif. Saya lagi cari datanya di kecamatan mana kira-kira yang paling banyak itu persoalan HIV/AIDS. Kalau HIV/AIDS itu sekitar daerah Bekasi Timur. Okay. Kalau LGBT di sekitar Bekasi Selatan. Ini Bekasi Timur juga kan memang sangat dekat dengan kehidupan perotaannya lebih dekat dengan pusat kota ya. Pusat kota. Bekasi Selatan juga sama. Iya, gitu. apalagi ya. Gitu. Nah, di Pemkot di Bekasi sendiri belum ada ya perda tentang ini ya. Sosialisasi tentang HIV. Saya buka-buka itu ada perda penanggulangan HIV/AIDS itu tahun 2019. Ada. Cuma memang karena 2019 nih ya, ini bisa jadi menjadi satu masukan nih, apakah perlu ada perubahan kah gitu ya di perda ini, diinisiasi oleh DPRD kah atau diinisiasi oleh pemerintah kota. Saya baru buka. Jadi penanggulangan HIV/AIDS sudah ada. Cuma mungkin harus karena memang tadi tahunnya 2019. Seperti perlu ada perubahan. Perlu ada lagi ya. Perlu ada perkajian kalau lagi. Kemarin ada beritanya kan ada 321 kasus HIV dan 5.632 kasus LGBT di Bekasi. Iya. Dan Pemkot Bekasi ini berencana akan sidak hotel, apartemen hingga rumah kos. Menurut Bu Mulis itu efektif nggak sih? Saya pikir terkait apa yang sekarang dilakukan khususnya di Satpol PP ya, yaitu operasi justisi terkait dengan KTP itu bisa jadi gerbang sebenarnya, bukan solusi atau bukan sebuah tindakan yang memang langsung menyasar pada tindakan penyelesaian, tapi ini operasi justisi itu adalah operasi tentang data kan, kependudukan dan sebagainya. Mungkin itu salah satu gerbang untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Apa tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi? Karena memang bicara tadi Kota Bekasi yang urban ini, penyangga Kota Jakarta, itu juga salah satu aspek yang boleh jadi menjadi salah satu persoalan terkait dengan HIV dan LGBT ini, gitu, Kayola. Ini menyeramkan ya kayaknya ya. Soalnya mereka juga, kita hati-hati. Betul. Mereka juga nggak mau expose juga ya. Betul. Nah ini kan berarti harus balik lagi ke keluarga. Bener banget. Sesuai banget ya. Kita nyambungin aja gitu. Sama disertasinya Pak Ibu Muhliso ya. Ini kalau itu dari Al-Quran ya jelas lah itu dilarang kedua-duanya ya. Yang kalau Ibu Muhliso sendiri kalau menyambungkan dengan disertasinya itu di bagian yang mana nih yang kira-kira pas? Ya, kalau bicara tentang ketahanan keluarga ya, karena judul disertasi saya tentang ketahanan keluarga, tentu saja peran penting setiap persoalan itu sebenarnya ada di keluarga. Bermula dari keluarga. Keluarga itu adalah institusi terkecil yang menjadi tolok ukur kebaikan sebuah masyarakat. Kalau keluarga itu kokoh, insya Allah masyarakat kokoh. Kalau keluarga berkualitas, insya Allah masyarakat berkualitas. Karena institusi keluarga itu unit sosial terkecil. Di situ ada pendidikan politik, di situ ada pendidikan sosial gitu ya. Termasuk yang paling penting adalah persoalan karakter. Nah, itu Kayola. Jadi bicara tentang ketahanan keluarga, kita mengedepankan prinsip, kalau saya boleh sampaikan, ya pertama ini disertasi saya harus punya nilai-nilai humanis, liberasi, dan transenden. Kalau humanis itu ya tentu saja bagaimana di internal keluarga terbangun hubungan yang harmonis
antara suami, istri, anak, hak-hak mereka, tanggung jawab mereka terpenuhi dengan baik, kemudian liberasinya adalah terbebaskan dalam arti tidak saling menghormati, saling menghargai, terbebas dari untuk kemudian mengekang, berorientasi pada lebih kepada memberikan kemerdekaan yang sifatnya tentu saja kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya yang bertanggung jawab. Kemudian yang secara singkat sederhana transenden. Artinya disinilah letak religiusitas, keluarga spiritual, dan ini menjadi kunci dari ketahanan keluarga, kunci utama. Karena keluarga itu tidak tentang materi, keluarga itu bukan hanya tentang ekonomi dan segala macam. Yang sekarang ini kita terjebak ya, keluarga kita terjebak dalam dunia kapitalis, dunia materialis gitu kan. Nah akhirnya keluarga jadi korban, maka kemudian hilang tadi tuh, kalau ini spiritualitas tidak terbangun dengan baik, kemudian tadi hak-hak keluarga, anak, suami, istri itu tidak juga terbangun dengan baik, humanisasinya tadi, kemudian liberasi, liberasi itu adalah pembebasan gitu ya, membebaskan diri dari, kalau bahasa sederhananya tidak saling menyakiti lah, gitu. Dan saling menghargai antara anggota keluarga. Akhirnya karena jebakan lingkungan dan segala macam, keluarga rapuh. Mereka mencari kemudian mencari itu di luar. Boleh saya sitir satu hadis ya, tapi saya lupa artinya bahwa dua azab misalnya yang disegerakan itu, salah satu yang pertama adalah zina, perzinahan yang merajalela yang sudah sangat masif, kemudian memutuskan silaturahim. Kalau saya boleh menerjemahkan, memutuskan silaturahim ini ada salah satunya tadi tidak terpenuhnya kasih sayang di dalam rumah, karena rumah adalah basis kasih sayang, basis cinta. Sehingga kalau ini hilang gitu ya, kalau ini hilang dan bahkan terurai dengan sangat-sangat besar gitu, akhirnya anggota keluarga mencari cinta, mencari kasih sayang di luar dan seterusnya. Efek-efek yang tadi itu bermunculan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, betul. Makanya betul harus di penguatan keluarga kembali lagi, dan spiritualitas sebuah keluarga melahirkan karakter yang baik, dan mudah-mudahan ketika keluarga kokoh, masyarakat akan kokoh. Demikian kayak terpana. Amin. Iya. Tujuh perjuangan kita semua. Perjuangan banget, soalnya sekarang kan ya Allah itu yang namanya berita nggak cuma LGBT sama tadi HIV/AIDS ya. Iya. Perselingkuhan, nah, di mana-mana yang pelakor. Itu tadi cari kasih sayang di luar. Cari kasih sayang di luar. Tadi kalau tadi bagian yang mana tadi ya? Ada transenden ya, buat transgender ya. Liberasi, sama satu lagi tadi humanisasi ya. Kalau tiga itu ada, kayaknya nggak ada tuh yang tadi kasus-kasus gitu ya. Amin. Tapi sebenarnya yang miss-nya itu paling banyak di mana sih? Di bagian yang mana tuh, Bu Muliso? Ketiganya. Dan faktor utamanya adalah transenden mungkin kita kan masyarakat yang religius sebenarnya sudah sangat-sangat religius ya, tradisi di masyarakat sudah, tapi pemaknaan mungkin yang paling penting juga adalah tadi humanisasi, kemudian faktor-faktor di mana mungkin kita kurang memanusiakan manusia, memanusiakan istri, memanusiakan anak, atau istri memanusiakan suami, memanusiakan anak gitu. Nah ini yang juga faktor penting. Saya pikir yang paling penting memang tadi spiritualitas. Kalau bicara, makanya kemudian bangunan keluarga itu harus didukung dengan lingkungan yang baik. Inilah tugas pemerintah. Dukungan ekonomi, dukungan politiknya. Jadi memang sebenarnya pembangunan itu mestinya harusnya berbasis keluarga. Artinya keluarga yang menjadi sentral untuk dibangun, sehingga bagaimana membentuk lingkungan di sebuah masyarakat. Kemudian juga ekonominya.
supaya keluarga ini kokoh. Jadi yang selama ini kan keluarga diabaikan, bahkan menjadi objek akhirnya kan, objek pembangunan, tidak dijadikan subjek gitu, subjek utama untuk membangun masyarakat. Nah ini yang juga menjadi perlu evaluasi juga dari kita, dari masyarakat, termasuk juga peran-peran para tokoh, influencer, para ulama gitu ya, bahwa isu tentang keluarga ini harus selalu digaungkan, harus selalu diutamakan. Bagaimana keluarga itu menjadi bukan hanya terjemahan kita sering menyebutkan sakinah, mawaddah, warahmah, samawah. Tapi sebenarnya makna yang terdalam itu apa gitu. Kalau bicara dengan pendekatan konsep atau yang ada di disertasi saya, keluarga Nabi menjadi keluarga yang sangat ideal untuk menjadi teladan. Bagaimana para nabi menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya. Menjalankan fungsinya gitu, fungsi sebagai pemimpin keluarga gitu, bukan pemimpin yang patriarkis, tapi patriarkis yang subjektif ya, tetapi patriarkis tapi penuh dengan membawa justru kepada keluarga yang lebih taat begitu. Kemudian juga termasuk misal contoh kalau kekuatan ekonomi Nabi Yusuf bersama keluarganya, bersama saudaranya. Kalau kekuatan ketahanan ekonomi misalnya, akhirnya bukan hanya keluarganya kan, seluruh kota Mesir menjadi makmur karena sebab posisi perannya Nabi Yusuf bersama ayahnya, bersama saudara-saudaranya. Kalau tentang kekuatan humanisasinya, bagaimana Nabi Ibrahim, termasuk juga Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan kita punya ya, ini perspektif kita ya, orang Islam ya. Nabi Nuh istrinya memiliki di mana suami istri nih, istrinya bukanlah istri yang sepaham, sekeyakinan dengan Nabi Nuh. Tapi beliau tetap menjadi contoh ke sebuah keluarga di mana ketahanannya, bahwa kalau saya melihat ketahanannya adalah ketika dia tetap menjadi ayah dan suami, ayah bagi anak-anaknya untuk membawa kebaikan pada masyarakat. Meskipun nggak sefrekuensi. Kalau kita kan cuma sefrekuensinya masih sefrekuensi nih, tapi udah banyak masalah. Seiman maksudnya. Ini bukan curcol ya, bukan. Seiman tapi sudah banyak persoalan. Nah, makanya bolehlah jadi kita menjadikan para nabi sebagai contoh. Nah, terus juga Nabi Ibrahim apalagi gitu. Termasuk juga banyak contoh-contoh yang luar biasa dalam Al-Qur'an. Dari para nabi ya, mengenai keluarga ini. Betul. Ini udah cocok banget emang di Komisi 4 ya. Jangan-jangan memang pengennya di Komisi 4 atau memang ditempatkan oleh fraksi? Ditempatkan di fraksi. Terus juga memang disertasi itu dari saya 9 tahun Kayola. S3 itu 9 tahun karena Covid waktu itu. Terus kemudian terpanding karena tadi kampanye di aktivitas di partai. Jadi akhirnya kemarin baru bisa tersusun. Tapi judul itu memang dari tahun 2018. Wow. Judul disertasi itu dari 2018. Ini juga yang mungkin membuat Bu Mulyso pingin terjun ke dunia politik untuk urun rembuk lah gitu, bisa cawe-cawe maksudnya memberikan masukan kepada pemerintah kota dalam hal ini mengenai ketahanan keluarga itu ya. Keterlibatan saya atau turunnya saya di dewan ini bukanlah tidak secara khusus diniatkan, tetapi memang menjalankan mekanisme ya ketika ada kesempatan mungkin ya, dan ini semua melalui proses pastinya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kayola. Jadi mudah-mudahan keterwakilan pertama perempuan, kedua misi tadi gitu ya, misi ya untuk perempuan, untuk keluarga, untuk anak gitu ya. Itu mudah-mudahan menjadikan, karena yang sangat saya pegang juga ini bukan hadis tapi pepatah, almar'atu imadul bilad. Iza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad.
perempuan itu tiang negara. Jika bagi perempuannya bagus kualitas perempuannya, maka baguslah negara itu. Dan jika rusak perempuannya, maka rusaklah negara itu. Masya Allah. Iya. Gitu kayak. Berat banget ini, berat PR-nya ya. Ini perjuangan kita semua Perjuangan makanya. semua ya. Ayolah kita semua, insya Allah. Bu Siti Musliho dari Dapil berapa kemarin? Dapil 3. Dapil 3, itu Mustika Jaya. Ya betul, Mustika Jaya, Rawalumbu, Bantar Gebang. Itu perang bintang tuh kemarin tuh. Banyak orang-orang keren di dapil itu, dan alhamdulillah Bu Musliho yang menang. Amin. Ibu adalah pemenang ya. Sejak Ini lahir berkat sampai dukungan. saat ini. Aduh, kayak motivator ya. Ada pemenang ya. Nah, mungkin ada selain masalah ketahanan keluarga di Komisi 4 juga kan ada masalah pendidikan. Betul. Ini saling berkesinambungan sebenarnya ya. Kalau yang jadi titik perhatiannya Bu Siti Musliho untuk bidang pendidikan di Kota Bekasi yang bagian mana nih? Dari sisi pendidikan yang paling utama saya sangat concern untuk persoalan pendidikan karakter. Ini tadi tuh berkaitan sekali pendidikan karakter. Fungsi kedewanan itu fungsi pengawasan, penganggaran, regulasi. Yang kita sedang usung atau kita sedang concern itu adalah pendidikan gratis sesuai amanat MK gitu yang kemarin sudah sama-sama kita ketahui. Jadi pendidikan gratis ini gimana di tingkat kalau SD, SMP lah ya gitu. Dan pendidikan gratis untuk semua gitu kan. Termasuk yang di nanti misalnya kan swasta nih gitu kan. Ada karena kondisi kondisi anak soal pendidikan di Kota Bekasi itu adalah kekurangan guru. Kekurangan guru. Termasuk itu tantangan pertama. Tantangan keduanya adalah infrastruktur dari sekolah. Kekurangan guru, data dari di Dinas Pendidikan itu 2.400 kekurangan guru. Nah, ini juga akan berefek pada beban guru yang ada. Tentu saja mempengaruhi kualitas interaksi guru dengan anak-anak, dengan siswa. Otomatis berpengaruh sama output pendidikan, outcome-nya. Kemudian juga tantangan yang kedua adalah masalah sarana atau prasarana infrastruktur dari sekolah. Ada beberapa sekolah yang usianya 20 tahun, perlu direnovasi dan segala macam. Ini juga perlu penguatan penganggaran. Yang paling penting adalah tadi ketika sarana mendukung, guru juga mumpuni misalnya dari sisi keterpenuhan jumlah dan segala macam, otomatis berefek nanti pada pembentukan pendidikan, proses lancarnya perjalanan pendidikan. Dan ini akhirnya memang harus kita perhatikan kayak gitu soal pendidikan ini. Kayak gitu kayak. Pendidikan ini kompleks banget ya. Masya Allah. Belum lagi masalah MBG. Nah, itu masuk Komisi 4 juga tuh. Benar. Kasus-kasus ini ya. Tapi alhamdulillah kalau di Bekasi belum. Jangan sampai ya ada yang betul, keracunan ya. Belum ada laporan ya, belum ada laporan gitu. Tapi memang ada catatan tersendiri. Saya ngeliat di sosial media itu ada seorang ahli gizi yang marah gitu ya. MBG itu ternyata bukan makanan-makanan yang biasa, makanan asli Indonesia, malah justru yang roti, burger gitu sebenarnya. Itu kritikan memang yang harus diperhatikan. Di Bekasi sendiri sejauh ini belum ada masalah. Sejauh ini belum ada masalah untuk laporan ini karena memang kemarin saya habis dari ke sekolah-sekolah tuh di Cimuning di tempat tinggal. Di masalah MBG gimana? Lancar Bu, gitu, laporannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya, dari sehat-sehat insyaallah gitu. Itu sih. Makanya saya bilang belum ada laporan. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Ya, Bu Siti Musliho, saya dulu sebelum jadi dewan itu guru atau ustazah atau aktivitas saya beragam, banyak. Beragam. Kebetulan di rumah mengelola TK ke PAUD ya. Kemudian Majelis Taklim, kemudian juga sempat di KUA sebagai penyuluh non PNS, penyuluh agama Islam non PNS, dan ngajar juga, ngajar di STIU gitu, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Yapit. Ya, itu kan dari yang pendidikan tuh tadi masuk ke dewan yang politis banget gitu, mengalami culture shock atau ada yang kaget-kaget. Ya, kalau culture shock
masuk ke dunia DPRD, dunia politik, ya harus penyesuaian. Tetap pada kita membawa kepentingan kemaslahatan buat warga Kota Bekasi. Tentu saja banyak yang harus dilakukan, khususnya buat saya, bagaimana agar aspirasi masyarakat yang memang kemarin mendukung PKS khususnya betul-betul bisa kita serap dan menjadi apa yang menjadi harapan masyarakat tercapai ya. Seperti saya katakan di awal tadi, ini periode ini tuh benar-benar ya 3 perempuan, berarti memang sudah mulai banyak yang mendukung perempuan ya. Amin. Dalam hal ini kayak 30% ada. Tapi sekarang udah di Dewan sendiri banyak loh perempuan. Ya, ada 9. Ada 9 ya. Saya mengikuti dari tahun kapan itu sedikit perempuannya makin lama makin kita masih banyak. Sebenarnya kalau di Kota Bekasi baru 28% keterwakilan. Kalau mengikuti ratifikasi terkait perempuan ini mesti 30%. Jadi memang masih kurang dikit. Mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi. Iya, karena suara perempuan harus isu-isu perempuan juga harus sepakat begitu. Bukan tentang ini ya, bukan keberpihakan kepada gender nih, bukan. Kita bukan feminis gimana? Bukan, tapi justru buat keluarga, buat masyarakat. Iya, betul. Karena memang perempuan itu yang malas terhadap melek politik ya, karena justru kebijakan dari pemerintah itu justru yang kena tuh sebibasnya perempuan. Setuju kayak harga naik, ya kan, tiba-tiba ada naik apa semuanya. Kita mau minta ke siapa? Gajinya naik gitu. Bener banget curhat. Bener banget kayak gitu ya. Iya. Sama ya. Ya pastinya lah. Mau ada suaminya nih. Ternyata masalah perempuan itu sama sebenarnya ya. Sama. Justru itulah butuh perempuan yang menyuarakan, karena kalau laki-laki kan mungkin nggak ngerti gitu ya. Karena perempuan tuh pengen dimengerti. Siap kayak. Bu Mulisa, kalau kita ngobrolin panjang kayaknya nggak selesai nanti ya. Kayak yang hebat. Baik, mungkin ada pesan-pesan untuk perempuan di Kota Bekasi dari Bu Siti Muliso tentang bagaimana agar keluarganya baik-baik saja gitu. Baik-baik saja dalam hal tanda kutip. Silakan Bu Siti Muliso. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sungguh kalau perspektif di Islam, perempuan laki-laki itu sama, sederajat, dan punya kesempatan, punya peluang yang besar sama besarnya untuk memberikan kontribusi terbaik dalam kehidupan. Jadi ayo kita buktikan bahwa Kota Bekasi kemudian akan bisa meraih kemajuan gitu ya, seperti yang dicita-citakan, dan di dalamnya kontribusi perempuan juga teruji dengan baik. Kemudian bahwa perempuan harus sadar tentang haknya, sadar bukan tentang tanggung jawab saja, tetapi juga haknya untuk kemudian diperjuangkan bersama-sama dengan masyarakat, memajukan Kota Bekasi melalui berawal dari keluarga, berawal dari pendidikan kita dan anak-anak kita terutama. Insya Allah mudah-mudahan dari kita sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabiah ya, punya peran-peran besar yang juga tidak kalah pentingnya dan bisa memajukan sebuah bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sama-sama, inspiratif banget ya Ibu, ini banyak banget. Amin ya Allah. Kalau kita ngobrol panjang kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, insya Allah ya. Siap, insya Allah. Kita tunggu lagi dengan topik-topik yang lainnya. Karena Komisi 4 itu komisi air mata, kesehatan, pendidikan gitu ya. Kayak masalahnya banyak banget ya, di rumah udah banyak, di kantor banyak. Betul banget. Baik Bu Siti Muliso, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selfie dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Oke. Terima kasih. Dadah. Sama-sama.